Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Profesor Dr. Sri Rahayu SPDMT. Pada kesempatan hari ini di mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Inovasi Teknologi, saya akan membuat video dengan judul Hilirisasi Industri dan Pertumbuhan Ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester di mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Inovasi Teknologi. Teman-teman semua, pernahkah kita menyadari bahwa selama puluhan tahun Indonesia kaya raya namun seringkali menjual tanah airnya dengan harga murah melalui ekspor bahan mentah, lalu membelinya kembali dalam bentuk barang jadi dengan harga puluhan kali lipat. Jadi paradoks ekonomi inilah yang melatar belakangi lahirnya kebijakan hilirisasi. Saya Jadi Kurniawan dan hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam apakah hilirisasi benar-benar menjadi penyelamat pertumbuhan ekonomi atau justru menyisakan tantangan besar yang belum selesai. Mari kita bahas dalam presentasi UAS saya dengan berjudul Hilirisasi Industri dan Pertumbuhan Ekonomi. Apa sih itu hilirisasi? Terutama di industri ya. Jadi hilirisasi industri merupakan suatu strategi ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah atau value added suatu komoditas dengan cara mengolah bahan mentah atau komoditas primer menjadi barang setengah jadi atau juga barang jadi di dalam negeri sebelum diekspor atau dikonsumsi. Atau bahasa sederhananya, makin mentah suatu barang, makin murah pula harganya. Makin diolah sampai jadi barang siap pakai, maka harganya juga makin melonjak drastis. Contoh gampangnya pada nikel, teman-teman semua, yang masih mentah berupa batu atau biji nikel, ibaratnya kita cuma jual tanah mentah ke luar negeri dengan harga yang sangat murah. Lalu di hilir tahap 2, tahap 1, batu dibakar di pabrik atau smelter menjadi blok besi atau baja. Di tahap ini saja harganya sudah naik 4-10 kali lipat. Kemudian di hilir tahap 2, besi baja diolah lagi menjadi bahan kimia bernama nikel sulfat. Harganya naik lagi sampai belasan kali lipat karena ini bahan baku buat bikin baterai. Kemudian hilir sempurnanya, sektor paling ujung, yaitu ketika nikel sudah berubah wujud menjadi baterai HP. Nah, ini yang sering kita pakai nih, seperti baterai laptop atau baterai mobil listrik. Di setiap final ini nilai jualnya bisa meroket sampai puluhan bahkan ratusan kali lipat. Sama seperti kita menjual singkong. Singkong mentah dari kebun yang harganya cuma 1.000 per kilo. Tapi kalau kita sudah olah jadi keripik singkong dalam kemasan modern, harganya bisa jadi puluhan ribu rupiah. Itulah esensi dari hilirisasi. Di landasan teori ekonomi, di kebijakan Indonesia melarang ekspor bahan mentah seperti nikel dan memaksa pembangunan pabrik pengolahan smelter. Di dalam negeri bukan cuma soal dagang, ini adalah strategi besar untuk mengubah nasib ekonomi negara kita. Melihat tujuan makro atau arah ekonomi bangsa dari teori Rostow, bahasa gampangnya hilirisasi adalah roket pendorong agar ekonomi Indonesia bisa lompat kelas jadi negara maju. Kemajuan ekonomi itu punya tahapan seperti tangga. Jadi hilirisasi adalah cara kita naik tangga tersebut.
Puluhan tahun Indonesia cuma bisa menjual batu atau tanah mentah ke luar negeri. Ekonominya jalan di tempat karena harganya murah dan tergantung pada pasar dunia. Dan sekarang dengan adanya hilirisasi, pabrik smelter jadi mesin utama atau leading sektor yang menarik investasi besar dan bikin nilai ekspor kita melonjak. Jadi masa depan menuju kedewasaan atau drive to maturity, target akhirnya adalah Indonesia nggak tergantung lagi sama barang mentah, tapi sudah jago bikin teknologi canggih sendiri seperti mobil listrik dan punya pekerja yang pintar. Jadi selain dari teori Rostow, kita juga bisa melihat eksekusi atau siapa saja yang harus kerjasama. Kalau menurut teori Pentahelix, bahasa gampangnya, pemerintah dan pengusaha nggak cukup buat bikin hilirisasi sukses. Perlu kerjasama kelompok petani. Jadi ada 5 pilar agar hilirisasi ini berjalan dengan maksimal. Yang pertama, pemerintah harus bikin aturan tegas dan melarang ekspor mentah. Kemudian untuk pengusaha, investor yang bawa modal untuk bangun pabrik smelter. Jadi investor ini harus membawa modal untuk membangun pabrik smelter. Kemudian yang ketiga, akademik atau kampus. Tugasnya mendidik mahasiswa atau warga lokal biar pintar, supaya teknologi pabrik dipegang orang kita sendiri, bukan ketergantungan sama tenaga kerja asing atau TKA. Yang keempat, masyarakat atau community. Warga lokal dan penggiat lingkungan, mereka jangan cuma jadi penonton atau kena imbas polusi saja, tapi harus ikut untung, bisa bekerja atau buka usaha dan alamnya tetap dijaga. Dan yang terakhir, media massa. Jadi tugasnya media itu sebagai wasit yang jujur, menggambarkan kalau ada ekonomi yang sukses, tapi juga berani mengkritik kalau ada pabrik yang merusak lingkungan. Karena tambang ini tidak kalah krusial. Dampak lingkungan dan sosial, pengolahan tambang skala besar menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan limbah industri yang jika tidak dikelola dengan ketat akan merusak ekosistem serta kesehatan masyarakat sekitar. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika dibayar dengan kerusakan alam. Jadi kesimpulan paling sederhananya dari teori Rostow memberitahukan kita bahwa kemana arah kompas ekonomi kita, yaitu menuju negara maju lewat industri. Sementara dari teori Pentahelix memberikan kita wawasan bagaimana cara jalannya lewat gotong royong antar pemerintah agar pengusaha, kampus, masyarakat, dan media itu bisa bekerja sama dengan baik. Kalau 5 pilar ini nggak kompak, maka roket lompatan ekonomi yang dibilang Rostow bisa gagal di tengah jalan karena protes masyarakat atau kerusakan alam. Jadi teori kutukan sumber daya alam yang dimaksud itu, negara yang terlalu kaya akan sumber daya alam seringkali memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat karena mereka malas berinovasi, mengalami apresiasi mata uang yang memukul sektor lain, dan rentan terhadap korupsi serta fluktuasi harga komoditas global. Hilirisasi adalah obat untuk keluar dari kutukan ini. Di bagaimana hilirisasi bisa bikin ekonomi negara tumbuh? Nah, intinya hilirisasi itu efeknya berantai. Bagaimana pabrik pengolahan dibangun? Ada 4 keran utama yang bikin ekonomi kita langsung berputar kencang. Pertama, keran investasi atau modal masuk melimpah melalui membangun pabrik, peleburan atau smelter raksasa. Butuh modal yang sangat besar. Ketika investor asing maupun lokal memasukkan uang miliaran dolar ke Indonesia,
untuk membangun pabrik tersebut, angka investasi negara kita langsung melonjak tajam. Kemudian yang kedua ada keran ekspor, jual barang lebih mahal. Dulu kita kirim barang mentah berton-ton, tapi dapat uangnya sedikit karena murah. Sekarang setelah diolah jadi barang setengah jadi atau barang siap pakai, volume yang dikirim mungkin lebih sedikit, tapi nilai jualnya jauh lebih mahal. Ini membuat pendapatan ekspor kita naik drastis, meraup banyak devisa. Ya, ada efek domino atau berantai. Jadi pabrik hilirisasi tidak berdiri sendiri, kehadirannya otomatis memicu bisnis lain. Contoh yang pertama, ke belakang, pabrik butuh pasokan listrik besar dan jasa angkutan logistik. Ke depan, hasil pabrik butuh industri kemasan dan jaringan distribusi. Kemudian ekonomi lokal, ribuan pekerja, pabrik butuh tempat tinggal dan makan. Akhirnya bisnis Kos-kosan, warung makan, laundry, dan UMKM di sekitar pabrik ikut laku keras karena ekonomi warga lokal jadi ikut hidup dengan industri yang sehat tentunya. Kemudian yang terakhir ada keran kas negara atau uang pajak. Baik. Dari aktivitas pabrik yang raksasa itu, pemerintah mendapatkan pemasukan yang jauh lebih besar lewat pajak perusahaan, pajak ekspor, dan royalti tambang. Uang yang masuk ke kas negara ini bisa dipakai kembali oleh pemerintah untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan yang memadai buat masyarakat. Jadi, teman-teman semua, hilirisasi itu bukan cuma menguntungkan pemilik pabrik, tapi efeknya menetas ke investasi negara, mendapatkan pendapatan ekspor, ekonomi warung-warung kecil, sampai ke kas negara. Jadi sisi lain hilirisasi, intinya biar riset kita objektif, kita nggak boleh cuma melihat sisi indahnya saja. Hilirisasi di lapangan saat ini masih punya 3 penyakit atau tantangan besar yang harus diselesaikan. Yang pertama, jangan tanggung. Hilirisasi ini harus lanjut. Jangan cuma mengolah batu jadi balok besi setengah jadi lalu dijual murah lagi. Tapi kita harus paksa industri ini jalan sampai ujung, yaitu sampai kita bisa bikin produk final sendiri di dalam negeri, seperti mobil listrik yang utuh tentunya, atau alat-alat medis canggih yang lainnya. Yang kedua, pabrik harus hijau, harus green streaming. Listrik penunjang pabrik smelter harus pelan-pelan tobat dari batu bara dan mulai pindah ke energi baru seperti tenaga air atau matahari, supaya alam kita ini nggak hancur. Yang ketiga, sekolah dan pabrik harus nyambung, harus upgrade SDM. Jurusan di kampus atau SMK harus disesuaikan dengan kebutuhan pabrik tambang modern. Tujuannya jelas, biar anak-anak muda Indonesia punya kemampuan tinggi dan bisa memegang kendali teknologi pabriknya sendiri tanpa kita mengandalkan tenaga kerja asing. Dan mungkin itu saja dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.